Oke, nanti masih ada door prize sekitar 1.000 lagi ya. Oke. Untuk podcast yang kedua, hari ini kita akan menampilkan guru hebat. Sudah dari depan kita ya. Ada Bapak Iwan Sumantri SPD. Tepuk tangan untuk Bapak Iwan. Media sosialnya di sini adalah Guru Ataya di Dunia Maya. Kemudian jabatannya adalah Wakasek Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Perjalanan mengajarnya SMP, SMK, Taman Siswa sini betul Pak. Kemudian SMP 2 Simpenan, kemudian SMK Bina Anak Bangsa, kemudian SMK Ahmad Suryah, menjadi guru matematik ya Pak ya. Dari tahun 1987 sampai sekarang. 1987 berarti sudah sangat lama ya. Sudah lahir belum ini 1987? Ya, sudah melanglang buana. Kemudian prestasinya, peserta Lomba Kreativitas Guru tahun 2014 tingkat nasional. Wah, tepuk tangan dong untuk Pak Iwan. Dari guru berprestasi kabupaten tahun 2014, 2016, 2017 juara 1, luar biasa. Kemudian untuk tingkat provinsi 2017 juara 2. Kemudian media sosialnya ada guru blogger ya Pak Iwan ya, guru blogger Pak Iwan, guruataya.com, kemudian pbm.iwansumantri.com. Nama Instagramnya silakan di follow. Jangan lupa follow juga yang Instagram SMP 3. Untuk Pak Iwan, Instagramnya Iwan Sumantri 2019. 2019-nya di tanpa spasi ya Pak Iwan ya. Kemudian Facebooknya Iwan Sumantri dan Twitternya One Esmat. Matematik dari itu ya. Kemudian karya-karya beliau, penulis buku ber-ISBN standar nasional berarti ya Pak Iwan ya. Yang pertama ada 30 gagasan berinternet cerdas. Kemudian saya guru blogger. Selanjutnya Suara Hati, kemudian Pelangi di S3, kemudian Bukan Mimpi Guru Jadi Blogger, dan masih banyak ternyata buku-buku yang lainnya, hampir 100-an mungkin Pak Iwan ya. Materi yang akan disampaikan oleh Pak Iwan adalah mengenai budaya digital. Oke, budaya digital. Untuk itu selamat mendengarkan. Mari kita simak sama-sama ya. Tetap semangat. Silakan Pak Iwan. Ini pesertanya semangat, berarti semangat ini. Mana anak-anak sekalian ini. Hari ini kita launching ya. Dunia Maya, salah satunya adalah YouTube. Sudah subscribe, sudah like YouTube-nya? Sudah, nanti kita lihat ya. Baik anak-anak sekalian, peserta grand opening ini di SMP Negeri 3 Cibadak. Hari ini kita akan sama-sama belajar bersama bagaimana tentang literasi digital, yang paling pokoknya adalah berbudaya digital. Iya, tentu wajib itu, budaya harus berbudaya Pak Iwan ya. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bagaimana etika di digital. Nah sekarang kita akan kupas tuntas bagaimana budaya di digital ini. Nah, seperti kita ketahui anak-anak sekalian, sebelum ke budaya digital, kita ke belakang dulu, flashback ke belakang tentang literasinya. Nah, literasi ada 6 dasar yang harus kita kuasai, apalagi anak-anak sekarang yang notabene adalah anak-anak digital ya, milenial ya, yang wajib seharusnya mengenal tentang digital. Mungkin setiap hari Pak Iwan, harus setiap hari ya, tidak ini saja ya. Ada 6 nih yang perlu dipahami tentang literasinya. Yang pertama adalah literasi sendiri, kemudian ada literasi baca tulis, kemudian ada literasi digitalnya, kemudian ada literasi finansialnya, kemudian ada literasi sains dan teknologi. Nah inilah 6 dasar literasi yang harus dikuasai oleh, kalau tidak dikuasai kelihatan kita akan ketinggalan zaman, Bos. Jauh ketinggalan zaman ya.
Nah, materi kita yang akan kita coba bahas adalah tentang budaya digital. Ya, anak sekalian, budaya itu kita sudah tahu kan arti budaya itu apa itu? Di SMP sudah belajar kan ya? Jadi kemampuan seseorang bagaimana mengungkapkan apa daya nalar kita, kemudian kemampuan berkomunikasi. Nah itu salah satu perkembangan dari budaya. Nah sekarang ditambah dengan digital. Digital itu apa? Digital itu dari bahasa Yunani ya, yaitu digitus, yang artinya apa itu? Jari jemari. Karena berhubungannya mungkin Pak Iwan dengan tangan ya? Iya tangan. Jadi segala sesuatu yang diaktifkan dengan tangan itu bisa disebut dengan digital. Jadi dengan satu sentuhan kita bisa menjelajah seluruh dunia dengan satu sentuhan aja. Kita tuliskan misalkan kata apa saja misalkan kita tuliskan digital, maka di internet atau di dunia maya itu akan tersebar. Bagaimana pengertian digital itu? Kemudian anak-anak sekalian, digital kebudayaan ini berkembang ya saat ini. Tadi saya sampaikan di etika bagaimana perkembangan dari abad sebelum kita ini. Sekarang itu masih abad 21, di mana abad 21 abadnya digital. Seperti jamur di musim hujan itu banyak sekali hal-hal atau konten-konten yang bisa kita nikmati, bisa kita simak, kemudian bisa kita jadikan bahan pengetahuan buat kita. Apalagi anak-anakku yang notabene adalah generasi milenial ya, Baulia. Nah, itu gambaran sedikit tentang budaya digital. Bagaimana saat ini kita berkembang dengan adanya digitalisasi itu. Nah itu. Tadi literasi ada 6 ya. Ada 6 tadi. Kita bahas adalah literasi digital. Nah sekarang kita bahas digital sendiri ya. Apa sih digital itu anak-anak sekalian? Yang namanya digital itu bukan kan HP saja, tapi segala sesuatu yang bentuknya baik grafis maupun teks atau angka maupun objek lain yang dideskripsikan yang hubungannya dengan komputer gitu. HP kadang berpikirnya orang digital itu HP gitu ya. Ya. Nah, tidak. Ya. Jadi hubungannya dengan angka. Kalau di matematika mengenal angka biner 0 dan 1. Dua kemungkinan itu ya atau tidak. On atau off. Nah itulah pengertian digital. Jadi kalau kita berbicara digital berarti hubungannya dengan dunia maya atau dunia internet. Nah seperti itu boleh. Ya. Kemudian selanjutnya Pak Iwan. Iya. Gimana Bawa? Digital itu kadang kan kita berpikirnya HP aja ya. Browsing atau langsung, ternyata tadi kata Pak Iwan sendiri bukan hanya HP bukan saja, hanya HP saja. Jadi hubungannya dengan literasi. Literasi itu kan mindset kita membaca saja gitu ya. Membaca. Yang namanya membaca itu literasi. Padahal anak sekalian di literasi digital seperti kalian melihat konten apa saja, browsing, kemudian ada tugas dari sekolah yang hubungannya dengan dunia internet itu termasuk literasi. Kemudian kalau kita lihat video itu termasuk literasi. Nah, ini benar. Salah satu media digital yang saat ini yang booming adalah medsos atau media sosial. Nah, media sosial salah satunya adalah yang hari ini kita launchingkan, yaitu SNP 3 Cibadak Official. Nah, selain YouTube kita juga launching IG ya, Instagram. Nah, masing-masing media udah dicek saja. Oke, nanti dicek ya. Ada tidak ya? Nah, masing-masing media sosial itu punya apa? Punya kelebihan tersendiri ya. Seperti YouTube. Kalau YouTube bisa dengan audio, ada audionya, audio visualnya, kemudian gambarnya hidup, kemudian bisa berinteraksi, kemudian hal-hal yang lainnya
yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh medsos yang lain seperti IG. IG itu mungkin dominannya di posting-posting foto-foto gambar Ya, mayoritasnya. sekarang yang Reels, ya. Nah, sekarang Semacam baru Reels. TikTok. Nah, ternyata gabung dengan YouTube ya. Nah, seperti itu. Kemudian di Facebook itu sekarang juga sudah berkembang ya. Konten-kontennya ya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ada medsos yang lain, apa itu Twitter ya? Twitter. Kita juga punya Twitter. Twitter kita sama namanya. Twitter itu kan mungkin untuk paling berucap-ucap gitu ya. Ya, Twitter itu lebih luas, lebih terbaca semua. Iya, lebih terbaca. Jadi ungkapan apapun lebih ini. Jadi masing-masing dari medsos itu punya kelebihan tersendiri atau ada yang dominannya gitu ya di situnya ya. Yang ada dominannya seperti YouTube dominannya di audio suaranya dengan gambar-gambar bergeraknya dominan di sana di situ. Nah itu mungkin Bu Aulia. Jadi mau tidak mau kita hidup di zaman digital, maka mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan digital ini. Kalau tidak, sekira akan ketinggalan zaman. Nah kita jadi manusia purba kembali ya. Jadi manusia purba. Kadang-kadang kalau tidak punya HP juga kadang bingung sendiri. Iya. Ada orang ada para pakar berpendapat 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang, yang namanya kertas itu yang seperti sekarang di bawah buku segala macam, ada kemungkinan akan hilang dari peradaban dunia ini. Karena dengan budaya manusia berpikir untuk meningkat teknologi, itu kemungkinan akan hilang. Iya, seperti sekarang pembelajaran juga kita sudah mulai hilang ya. Papan tulis sudah mulai hilang. Kita pakai papan tulis yang digital. Kemudian ya kapur, apalagi spidol sudah mulai. Zaman dulu sudah mulai ya. Kita sekarang bisa dengan whiteboard yang secara digital itu kan. Nah, jadi hal-hal yang demikian ini yang harus jadi tantangan buat kita anak-anak semuanya. Ini keluarga besar SMP Negeri 3 Cibadak. Ya, mindset kita harus berubah. Mindset kita jangan jadi anak-anak purba lagi ya. Anak-anak purba yang tidak mengenal HP, tidak mengenal dunia maya, tidak mengenal medsos dan lain sebagainya. Saya yakin ini akan ketinggalan dengan stagnasi. Kalau diam di tempat itu akan ketinggalan ya. Rata-rata mereka punya Facebook, punya Instagram, mungkin TikTok ataupun YouTube. Oh, ada TikTok ya, ada TikTok satu lagi. Sini siapa yang belum punya akun FB? Ada? Ya, ada yang belum punya akun FB tidak? Yang belum punya akun FB nanti dikasih door prize. Ada nggak? Ada? Yang belum apa yang sudah? Yang belum coba. Yang belum punya akun Facebook. Wah, itu termasuk kategori mungkin nanti ketinggalan ya. Di sini Pak Iwan habis podcast sama Pak Iwan langsung bikin di harus itu semuanya. Ya minimal punya akunnya, punya pertemanan. Kenapa anak-anakku sekalian? Berteman sekarang itu bisa di dunia maya. Ada teman dunia maya yang asalnya jauh bisa jadi dekat, yang dekat bisa jadi jauh dengan dunia maya. Seperti itu gambarannya. Nah itu Aulia tentang budaya digital. Jadi sekali lagi budaya digital itu tatanan kehidupan baru masyarakat kita sekarang. Masyarakat kita adalah ininya dengan digital, maka masyarakat sekarang tatanan kehidupan dan sebagainya mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan era digital. Tetap harus hati-hati berarti Pak Iwan ya. Jangan sampai salah menulis atau lagi salah posting. Komen dan sebagainya. Sama tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber. Tetap dimanapun kita, keadaan kita, situasi kita, tetap etika berdigital itu ada, yang etikanya. Jadi ada undang-undang ITE-nya ada. Jadi kita berharap pemerintah sudah menggembar-gemborkan tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, poin terpentingnya di sana adalah dalam berliterasi digital sifat jujur itu menjadi poin terpenting. Maksudnya begini, anak-anak sekalian, kalau majang profil kita sebaiknya profil wajah kita. Wah, ini ada anak SMP 3. Facebooknya namanya siapa, foto profilnya BTS Pak. Itu sudah tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila berliterasi digitalnya
kurang, nggak boleh ya. Banyak tuh, berarti harus diganti habis ini Harus Pak Iwan, ya. diganti. Iya, harusnya mau Iya. misalnya siapa harus diri sendiri yang Iya. tadi foto artis gitu kan. Kali sana nanti ada sifat apa itu membohongi orang lain kan? Oh iya. Kalau membohongi orang lain, kita sudah belajar sama-sama ya hukumnya gimana. Berarti membohongi orang lain selamanya di dunia maya. Nah, gimana? Nah, itu kurang pas dengan kita selaku pelajar atau profil pelajar Pancasila. Oh, ya. Ya, bagus. Berarti habis ini nih, habis podcast ini anak-anak pasti Iya. harus ganti, harus berbudaya yang baik, jangan Iya. sampai salah lagi. Iya, betul. Sampai upload yang salah, harus beretika Iya, menurut tadi Pak Iwan ya. begitu. Jadi intinya harus punya kebanggaan pada pribadi sendiri, harus punya kebanggaan sebagai orang Indonesia. Mengapa kita tidak tampilkan profil kita apa adanya sesuai dengan yang kita miliki? Jujur. Itu akan dibaca oleh orang-orang atau seluruh dunia. Siapa tahu nanti terkenal seluruh dunia. Iya. Ya. Wah, inilah anak SMP 3 nih, Iya. bukan foto BTS ya. Iya. Kalau kita ini di YouTuber, lihat YouTuber yang sudah keren, mereka profilnya Ya, foto asli. foto asli. Kenapa? Karena sosoknya. Dengan melihat Atta Halilintar, siapa lagi tuh yang Iya, yang perempuan itu ya? official, Oh, official. Bagaimana kan sudah kenal wajahnya. Tapi kalau kita pakai profil yang tengkorak, kan susah menemukannya nanti. Iya. Yang datang siapa? Apa profil BTS nanti orang nyari ke Korea kan nanti. Nah, padahal orang Indonesia. Nah, mulai hari ini yuk kita budayakan anak-anakku sekalian budaya yang positif menggunakan digital dalam berliterasi. Itu poin pentingnya, Bu Aul. Oh iya, siap Pak Iwan. Itu saja mungkin Pak Iwan materinya. Ya, saya kira Iya. cukup. Pesannya anak-anakku sekalian di era digital, apapun yang kita inginkan semuanya bisa kita akses, baik yang positif maupun yang negatif. Poin yang kedua, di dunia internet, di dunia maya, seperti kita memegang sebuah pisau yang tajam. Halo? Sebuah pisau yang tajam. Nah, pisau ini tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dunia internet juga sama, Ya. tergantung bagaimana kita menggunakan. Apakah dunia internet kita gunakan untuk proses pembelajaran, untuk hal-hal yang positif atau hal yang negatif? Itu semuanya tergantung pada user atau pengguna internet. Jangan Itu. sampai melukai diri sendiri. Nah, Pak Iwan. itu aja mungkin poin pentingnya. Oke, materi luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Iwan ya. Ya. Materi yang sangat luar biasa penting untuk kita di era digital saat ini.